Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kenabian sudah tidak ada lagi. Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, yaitu penutup para nabi. Namun, walaupun sudah tidak ada lagi jabatan sebagai nabi dan rasul, Allah akan tetap terus mengutus seorang utusan pada setiap zamannya untuk menjadi khalifah Allah yang akan bertindak sebagai tangan dan kakinya, dan yang akan menjadi pemimpin seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Walaupun Nabi Muhammad SAW telah wafat, bumi ini tidak akan pernah kosong dari keberadaan hujah-hujah dan penjelasan-penjelasan tentang ilmu hikmah ataupun ilmu yang sempurna. Bumi ini tidak akan pernah kosong dari hujah ilahi. Karena setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Allah akan memilih lagi seorang manusia yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasul. Kebenaran yang sebenarnya bahwa setiap nabi dan rasul pasti memiliki syahadatnya masing-masing. Jika nabi tersebut sudah wafat, maka syahadat itu tidak akan berlaku lagi dalam kehidupan umat yang selanjutnya. Namun, karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, yaitu penutup para nabi, beliau memakai syahadat dengan Nur Muhammad agar kerasulan itu bisa diwarisi hingga akhir zaman. Makanya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW akan selalu muncul manusia-manusia pilihan Allah yang akan menjadi imam zaman. Seorang imam zaman itulah manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasul. Pewaris dan penerus Rasul itulah imam Ahlul Bait. Dan kemunculan seorang imam zaman ataupun seorang imam Ahlul Bait pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Mulai dari zaman Nabi dan Rasul terdahulu hingga sampai pada zaman pewaris dan penerus Rasul, pasti memiliki masing-masing kelompok atau pengikut. Tidak mungkin manusia utusan Allah di muka bumi ini tidak memiliki kelompok atau pengikut. Jika tidak memiliki kelompok atau pengikut, bagaimana seorang manusia utusan itu bisa menjalankan tugas dan amanahnya dengan sempurna? Saya menjelaskan seperti itu karena masih banyak orang-orang yang beranggapan kalau sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi itu tidak memiliki kelompok atau pengikut dan tidak memiliki seorang guru. Kalau kita cermati dengan akal dan logika kita, jangankan seorang manusia yang akan menjadi Imam Mahdi, Nabi dan Rasul saja masing-masing memiliki kelompok atau pengikut dan pasti memiliki seorang guru ataupun seorang pembimbing. Orang-orang yang sudah menjadi kelompok atau pengikut sang khalifah ataupun Imam Mahdi, sudah pasti orang-orang itu sudah diridhoi dan sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pasti memiliki murid, dan murid itulah orang-orang yang berada dekat dengannya seperti para sahabatnya yang mau meyakini beliau dan yang mau menjadi pengikut beliau. Begitupun dengan sang khalifah ataupun Imam Mahdi, pasti memiliki murid yang tiada lain dari orang-orang yang meyakini dan mau mengikuti ajarannya, serta yang sudah menjadi pasukannya. Dengan kemampuan ataupun kekuatan yang dimilikinya, para pasukannya Imam Mahdi bisa melakukan suatu hal yang di luar nalar manusia. Mereka bisa melakukan segala hal mengenai tentang masalah yang gaib. Jika mereka mendapat perintah untuk menghancurkan suatu wilayah,
yang dimana terdapat orang-orang munafik dan orang-orang zalim, mereka bisa melakukannya dengan jarak yang sangat jauh. Jika mereka sudah meluluhlantakkan suatu wilayah itu, pasti wilayah itu akan menyebabkan suatu musibah ataupun bencana. Para pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak akan pernah berbuat kerusakan di muka bumi ini jika manusia tetap bertindak baik dan menghormati manusia lainnya. Mereka hanya akan melakukannya kepada orang-orang munafik dan orang-orang zalim. Dengan kemampuan ataupun kekuatan itu, mereka selalu membantu orang lain yang sedang sulit keluar dalam masalahnya. Dengan adanya mereka, orang-orang itu akan bisa keluar dari segala masalahnya. Pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi memiliki kemampuan ataupun kekuatan yang sangat. Mereka bisa mengobati orang dengan jarak jauh. Mereka bisa mengobati orang yang terkena sihir ataupun santet melalui HP ataupun melalui foto. Walau sejauh apapun jaraknya, pasti mereka bisa mengobati. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dibantu oleh pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa sembuh. Para pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa melakukan apapun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang tidak akan mereka lakukan adalah menyakiti orang lain, merugikan orang lain, dan mereka tidak pernah berbuat jahat ataupun dendam kepada orang-orang yang telah menghina dan menyakiti hatinya. Walaupun mereka memiliki kemampuan ataupun kekuatan, mereka tidak akan menyombongkan dirinya, karena hal yang paling mereka takutkan adalah perbuatan sombong ataupun ria. Makanya mereka tidak ingin menjadi orang yang terkenal. Mereka selalu menyembunyikan tentang dirinya dan kemampuannya itu. Mereka akan terpaksa melakukannya jika ada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Para pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa menerawang kejadian yang telah lalu, dan mereka bisa melihat yang terjadi ke depannya. Dengan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa mengalahkan dan menundukkan bangsa jin. Apabila bangsa jin itu ingin melukai manusia, apabila sudah melanggar hukum alam, maka pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi pasti akan melawan mereka agar bangsa jin itu tidak mengganggu lagi kehidupan manusia. Pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa melakukan semua itu hanya dengan niat atau sangkaannya saja. Hanya dengan niatnya saja, tanpa membaca mantra ataupun ajian, semuanya akan menjadi kun fayakun atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bisa melakukan itu semua karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta terhadap hambanya, maka kebaikan apapun yang mereka lakukan, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu." Pada hakikatnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Sakti, karena manusia hanyalah kosong sekosong-kosongnya dan tidak pernah akan ada daya upaya
tanpa pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang ada pada diri kita ini hanyalah titipan Allah yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita semua tidak akan mungkin bisa membayangkan betapa besar nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan ini. Makanya hiduplah dengan rendah hati. Jangan ada keakuan di dalam diri. Jangan sombong. Jangan takabur dengan apa yang kita miliki. Semua harta benda, bahkan batang tubuh, jiwa, nafas, ataupun nyawa ini, semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Marilah kita semua berusaha untuk memperbaiki diri kita secara lahir dan batin. Jangan mengabaikan diri kita yang batin, karena yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah diri yang batin, yaitu ruh ataupun jiwa ini. Sedangkan diri yang zahir ataupun batang tubuh akan hancur lebur dimakan tanah.